Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, di mana pertemuan yang terakhir kita sampai pada qawaid atau kaidah yang berapa, jemaah? Ketujuh, iya. Tentang apa? Tentang apa, jemaah? Ya? Lupa semua, jemaah? Iya. Menghargai usaha baik dari orang lain. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 ini diambil dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Surat apa? Az-Zumar ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya dan seorang yang memikul dosa. Ya. Jadi apa? Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Atau kita maknakan kaidah dalam ayat yang mulia ini, seorang tidak menanggung dosa orang lain. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ini kaidahnya, jemaah, yang terambil dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adil di dalam agama Islam sangat ditekankan. Keadilan di dalam agama Islam sangat diagungkan, sangat ditekankan. Begitu pula banyak dari manusia yang mengartikan makna adil pun bermacam-macam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa adil itu maknanya sama. Betul, jemaah? Ada orang mengatakan adil itu artinya apa? Sama. Ya. Kemudian juga disebutkan kalau seandainya adil itu maknanya sama, ya,
Berarti semuanya nanti sama-sama masuk surga. Orang yang jahat dan orang yang baik tidak ada bedanya. Kenapa? Adil sama. Orang yang kerjanya semangat dengan yang males sama. Ya. Kenapa? Karena dianggap adil itu dengan makna sama. Ya. Padahal makna adil itu sendiri disebutkan bahwa makna adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil. Bukan sama, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara makna dari adil itu sendiri. Sebalikan dari zalim, berarti zalim meletakkan suatu bukan pada tempatnya secara makna itu, secara arti. Ya. Dan di dalam Islam, setiap dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dampak dan akan mendapatkan balasan. Ya. Jadi di dalam Islam semua perbuatan akan dibalas sesuai dari perbuatannya. Baik itu perbuatan yang manfaat, yang baik, ataupun sebaliknya dari perbuatan yang buruk, dia pun akan mendapatkan balasannya. Ya. Al jaza'u min jinsin amal. Balasan sesuai yang telah diperbuat. Dan ini sesuai juga di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Maknanya bahwa dalam Islam perbuatan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa melakukan suatu amalan yang baik walaupun sebesar biji sawi, maknanya sekecil apapun perbuatan baik, khairan yarah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan balasan yang telah diperbuat dari kebaikannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan sedikit dari perbuatan keburukan, dia pun akan mendapatkan balasannya. Inilah syariat Islam, akan dibalas sesuai dari perbuatannya. Kenapa demikian? Inilah yang disebut dengan keadilan. Sesuai yang telah diperbuat, dia pun akan mendapatkan balasannya. Dan juga di dalam Islam sangat menegakkan keadilan, bahwa seorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang menanggung dosa yang melakukan, bukan yang tidak melakukan dia dapat dosa, tidak. Alasannya karena nggak berbuat. Masa nggak berbuat apa-apa suruh nanggung? Ya. Nah ini dia. Sehingga karena tidak melakukan, dia pun tidak mendapatkan atau menanggung dari dosa orang yang berbuat. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa kaidah yang ke-8 ini yang tadi disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang maknanya seorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan ternyata ini bukan hanya disebutkan dalam surat Az-Zumar. Ada beberapa ayat atau ada beberapa surat yang menyebutkan makna ini. Di antaranya surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Nanti bisa dicek.
Ya, PR buat jenengan. Ya, PR bukan cuma untuk anak sekolah doang. Ya, jenengan nanti pulang dicek juga ayat tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15. Surat apa? Al-Isra ayat yang ke-15. Kemudian surat Fatir ayat yang ke-18. Dan surat An-Najm ayat yang ke-38. Surat An-Najm ayat yang ke-38. Ini ya satu makna dengan surat Az-Zumar ayat yang ke-7 tadi. Ya. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana pengamalan dari kaidah surat Az-Zumar tadi ayat yang ke-7? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Di dalam pengamalan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Contoh misalnya, dalam urusan-urusan dunia misalnya. Bapak pulang misalnya. Pulang ke rumah, pulang kerja misalnya. Biasa namanya orang pulang kerja kan capek ya sama. Apalagi berangkat dari pagi, pulang malam. Sampai rumah berantakan. Karena anaknya mungkin kecil-kecil begitu kan. Kemudian namanya capek sampai rumah berantakan, marah. Dikumpulin anaknya semuanya. Dimarahin semua di situ. Ya. Dimarahin semuanya, bahkan istrinya juga dimarahin juga. Kamu bisa ngurus anak gak? Begitu sama. Ya. Padahal yang berantakin mungkin 1-2. Tapi semuanya dimarahin. Ya. Anaknya misalnya 5. Ya. Yang kecil-kecil yang nggak bisa diomongin 2 misalnya anak-anak. Namanya anak-anak kan begitu, ya, berantakin, habis dibersihin, habis dirapin, berantakan lagi. Ya. Sampai ibunya juga dimarahin. Nah, ini namanya nggak pas. Ya. Ya, sampai dimarahin ibunya juga sekalian dimarahin. Ya, dihukum sekalian. Padahal yang berantakin mungkin 1-2 anak di situ, ada yang nggak berantakin. Gimana perasaannya? Nah, itu mana? Padahal istrinya juga sudah berusaha, udah beresin, diberantakin lagi, udah dibersihin, udah disapu, udah dipel, dirapikan, berantakin lagi. Ya, dimarahin juga. Nah, ini contoh. Nah, ya pengamalan di antara kaidah ini. Atau misalnya di sekolah. Ini yang tawuran itu 10 orang misalnya. Tapi yang dihukum sekelas. Sekelas misalnya 20 orang. Semuanya push up. Berapa Pak? 10. Gitu misalnya 10 kali. Habis itu jemur 1 jam. Padahal nggak ikut-ikutan semuanya. Cuman 10, tapi 10 itu kan enggak. Ya. Apa kata Allah? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Terus harusnya gimana? Ya harusnya diteliti dulu siapa yang ikut tawuran di situ. Oh, fulan nih provokatornya nih. Ya. Pegang dulu nih. Ya, kamu siapa aja yang ikut-ikutan nih? Nah begitu, nggak langsung babat alas. Nggak langsung gebiah uyah. Tahu gebiah uyah sama? Pukul rata. Begitu maknanya. Di sana ada siswa yang baik, yang rajin, yang soleh, taat. Ya. Dan dia nggak melanggar dari aturan sekolah. Cuman kena hukuman juga. Nggak boleh. Nah begitu. Maka diteliti dulu, siapa nih yang melakukan?
Nggak bisa semuanya dihukum. Karena apa? Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Atau misalnya lagi di pondok misalnya. Di pondok ada pencurian. Ya, ada pencurian. Misalnya di kelas. Ya, yang dicuri uangnya ustadznya misalnya. Semua satu kelas dihukum. Ya, dihukum semuanya. Ini nggak boleh. Tidak langsung demikian dihukum seperti itu semua. Langsung dihukum apa? Ya misalnya disuruh lari muter-muter apa? Pondok 5 kali misalnya. Atau semuanya dihukum biar ada yang ngaku. Maka dicari dulu siapa nih pelakunya. Karena mungkin di situ ada yang memang benar yang mencuri dan ada yang mungkin yang memang anak santri ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semuanya sama. Maka dicari dulu siapa nih pelakunya. Gak bisa langsung sekelas dihukum semuanya. Karena di situ ada yang baik, memang orangnya rajin, soleh. Kan kasihan kalau dihukum. Bayangkan kalau jenengan yang jadi korban begitu. Saya nggak ikut-ikutan sampai apa? Sampai lemes, sampai sakit habis dihukum. Bayangkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Contoh yang lain. Di antaranya misalnya dalam dunia pekerjaan. Ya. Karena mungkin dalam satu perusahaan tertentu ada beberapa orang yang korupsi bareng-bareng. Korupsi bersama. Orang kan senangnya begitu biar nggak ketahuan. Kalaupun ketahuan susah karena bareng-bareng misalnya begitu. Ya. Kemudian apa? Atasannya marah. Semuanya dipecat. Semuanya apa? Dipecat. Nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena Islam sangat menjunjung tentang keadilan. Diteliti dulu, dicari dulu siapa yang korupsi di situ. Nggak semua karyawannya itu apa? Dipecat semuanya. Kasihan. Ada yang baik-baik, yang serius kerjanya, taat, punya anak, istri, tanggungan, dipecat semuanya. Bagaimana perasaannya? Ya. Jadi apa? Ya, dalam dunia bekerja pun demikian. Sama di dalam dunia kepolisian misalnya. Wadah nih polisi ini sebagai apa? Backing penjual narkoba besar. Ya. Atau membunuh orang misalnya. Ya. Apakah langsung disamakan? Oh polisi begitu semuanya tuh. Kan nggak boleh. Itu oknum. Ada polisi-polisi yang baik. Yang berjuang. Ya. Yang taat. Ya. Yang benar-benar membela negara. Ini nggak boleh dipukul rata semuanya. Ya. Kenapa? Ini kaidah di dalam agama kita jemaah. Cari dulu siapa itu yang dihukum. Nggak bisa langsung disamakan. Wah, orang akhirnya ngelihat sama begitu. Enggak. Ya. Nah ini jemaah. Dikecualikan. Nah sekarang pembahasannya kecuali. Secara asal bahwa seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Dikecualikan. Pertama, yang melakukan perbuatan tersebut atau yang mengawali perbuatan keburukan menjadi contoh orang-orang yang datang setelahnya. Nah ini dia. Saya nggak ngelakuin. Saya itu memang benar saya yang dulu yang melakukan, tapi setelah itu enggak. Ya tapi dia ngikutin begitu kan karena ente. Nah, hati-hati. Ya. Naudzubillah, ini yang disebut dengan dosa jariyah. Kalau pahala jariyah mah enak cuma. Dapat pahala transfer terus. Ini enggak, transferannya apa? Dosa.
Iya, enggak melakukan, tapi yang pertama kali mencontohkan, yang membuat mensunahkan keburukan itu. Mensunahkan apa? Keburukan itu. Orang yang pertama kali membuat itu menjadi apa? Dosa juga. Walaupun mungkin dia udah pensiun, walaupun dia sudah selesai nggak kerja lagi, tapi dulu kamu yang pertama membuat aturan itu. Nah, ini apa? Walaupun dia sudah enggak, tapi dia yang pertama membuat itu, mencontohkan. Ya. Membuat jalan pertama kali keburukan itu. Dapatnya apa? Dosa jariah. Sudah dosa jariah lagi. Ya. Bukan apa? Bukan pahala yang terus mengalir, tapi dosa yang terus mengalir. Naudzubillah itu. Ya. Kenapa? Karena yang membuat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha, kana alaihi wizrun." Barang siapa yang membuat pertama mencontohkan, membuat sunnah keburukan, sunnah buruk, ya. Membuat pertama kali jalan apa? Keburukan, dosa. Kana alaihi wizruha, maka dia yang memikul dosanya. Sampai sini jemaah. Wa wizru man amila biha, dan dia juga memikul dosa man ba'da mim ba'dihi, dan dia juga memikul dosanya orang-orang yang setelahnya. Ya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dia juga memikul dosa-dosa orang yang datang setelahnya atau orang-orang yang setelah dia. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidak mengurangi dosa-dosa dari orang yang berbuat itu. A yang sudah membuat pertama kali, jalan pertama kali dia yang membuat. Setelah selesai, B ikut. Ngikutin. Maka A yang tadi sudah membuat pertama kali mencontohkan, ya, maka dia mendapatkan dosa yang dia lakukan sendiri sebagai pembuat pertama kali, dan juga mendapatkan dosa orang-orang yang melakukan mengikuti dia, tanpa mengurangi dosa-dosanya B, tanpa mengurangi dosa-dosanya apa? B. Bukan dikurangi, enggak. Tetapi dia juga dosa, dan ya orang yang mencontohkan juga dapat dosanya dari orang yang kedua tadi. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Dosanya terus mengalir gara-gara pertama kali yang membuat kebijakan. Kebijakan yang buruk. Kebijakan yang zalim. Kebijakan yang jahat. Naudzubillah ini jemaah. Ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Walaupun sudah enggak melakukan, tapi yang pertama kali membuat ente. Ya. Tetapi yang pertama kali membuat seperti ini kamu. Ya. Maka ini dosa yang terus mengalir. Makanya kalau lagi punya jabatan itu cari jalan-jalan yang baik. Gitu. Biar apa? Biar pahalanya jariah bukan dosa. Ya, stop, swap. Wah, misalnya begitu. Maka orang yang datang setelahnya nggak ada lagi, pahala nggak dia? Pahala. Ya, kebijakannya begini begitu, ya, yang baik-baik, yang manfaat, yang masal itu apa? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala apa? Orang-orang yang melakukan setelah dia. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12 sampai ke-13. Surat apa? Al-Ankabut ayat yang ke-12 sampai 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, pada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan apa? Ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum.
Ikutilah kami. Jangan kalian ikuti Muhammad, ikuti kami, kata orang-orang kafir. Kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Jadi ternyata keburukan juga apa? Dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan sesuatu yang orang itu membuat tertarik. Ya. Padahal tahu nih sesat. Tetapi apa? Iming-imingnya dia, ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Ikutilah jalan kami. Jangankan ikuti mereka. Ya. Kalau kalian mengikuti jalan kami, jalan yang sesat nih, nahmil khotoyakum, kami akan menanggung dosa kalian. Tenang, begitu sama. Itulah kejahatan seringkali dibungkus dengan keburukan. Ya. Sesuatu yang haram dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya halal, gitu loh. Ya. Kalau langsung di situ disebutkan haram misalnya kan kayaknya ya orang mungkin nggak mau. Tapi ketika dipoles dikit, itulah cara-cara iblis dalam menyesatkan manusia. Contoh misalnya khamr haram, ya enggak? Tapi kalau cari minuman khamr yang mereknya khamr ya nggak ada, diganti mereknya, ya kan? Mereknya apa? Oh, mereknya Matahari. Wow. Loh, itu kan khamr yang haram, ini mereknya Matahari. Nah. Ya. Mereknya apa? Oh, itu khamr nggak boleh. Mana khamr? Bukan. Ya. Ini mereknya apa? Orang muda ini, misalnya kan begitu. Ya. Menjerumuskan. Nah, begitu pula ini mereka mengatakan ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Apa kata Allah? Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'in. Innahum kadhibun. Innahum lakadhibun. Mereka enggak mampu untuk membawa atau memikul dosa-dosa mereka yang mereka ajak, enggak bisa. Sedikit pun tidak mampu. Innahum lakadhibun, karena mereka orang-orang yang dusta. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang ke-13-nya. Wala yahmilunna asqalahum, akan tetapi mereka akan membawa dosa yang mereka tersesat di dalamnya. Ya, dia sesat tadi, dia akan memikul dosanya. Tahu tapi tidak mau mengikuti kebenaran, dia akan menanggung dosanya. Dosa sendiri, wa asqalan ma'a asqalihim, dan mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Ya, dosa-dosa yang dia sesatkan. Wala yas'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala amma kanu yaftarun, dengan apa yang mereka telah bohong. Ya, sudah bohong ngajakin orang lagi, begitu sesat ngajakin orang lagi, maka dia nanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang dia ajak. Karena dia yang membuat apa? Membuat orang itu terjerumus. Naudzubillah. Karena membuat orang lain apa? Terjerumus. Sehingga dia menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang dia jerumuskan. Misalnya lagi tampil, misalnya di televisi, ya, dengan tampilan buka-buka aurat, ya semua apa? Ya, biar kelihatan apa? Kelihatan mantap, sudah nggak malu lagi. Ya, tampilannya dengan auratnya terbuka, ngeri. Hati-hati ketika ada orang-orang yang mengikuti tampilannya model begitu, apalagi ditonton berapa juta. Ya, kelihatannya di sini cuma apa sedikit direkam berapa orang, tapi yang nonton televisi ngeri coba. Ya, nggak tahu itu. Saking banyaknya orang yang nonton, apalagi ada orang-orang yang mengikuti model pakaiannya, caranya. Ya. Walaupun sudah meninggal dunia, tuh dosa-dosanya orang yang apa? Yang mengikuti dia terus transfer. Orang sudah meninggal, yang membuat pertama kali. Tetapi apa? Dosa-dosanya terus dia dapat.
Ya, jadi ini yang dikecualikan. Ya, yang dikecualikan dia tetap dapat dosa. Kenapa? Karena dia yang pertama kali membuat. Ya, pertama kali dia yang mencontohkan sehingga banyak orang setelahnya terjerumus. Ya. Atau misalnya ya, dalam suatu lembaga pekerjaan dia yang mengotak-atik pekerjaannya biar yang aslinya korupsi misalnya. Kemudian dia karena dia punya peran sehingga biar mendapatkan keuntungan tanpa diketahui ya dengan cara-cara yang macam-macam, ada yang dengan sogok, ada dengan suap, ya, ada yang dengan bayar, ya, atau mungkin kontrak perpanjangan dengan zina dulu, kan ada tuh. Kalau mau diperpanjang kerjanya, mau nggak mau, ya ada syaratnya begini, naudzubillah itu, ya. Apalagi orang yang datang setelahnya seperti itu, ya transfer dosa. Walaupun orang sudah meninggal, ya, maka gunakan kewenangan amanah yang dititipkan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi dosa jariah, tetapi menjadikan menjadikan pahala yang jariah. Ya. Atau misalnya dalam urusan-urusan agama, tadi dunia, sekarang agama. Misalnya ada orang yang mengatakan semua agama sama. Maka orang yang ikut-ikut pemikirannya tersesat atas pemikiran itu. Siapa dulu yang pertama kali mencetuskan agama, semua agama sama? Itu dia. Mungkin walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi dari orang ini yang pertama kali berpendapat dan mengiklankan serta menyebarkan semua agama sama. Ya. Tetap dapat dosanya. Kenapa? Orang ini dia telah telah menyebarkan kesesatannya dan menanggung dosa-dosa yang terjerumus di situ. Ya. Atau misalnya lagi yang ngajarin untuk ngalah berkah, ya, kepada orang-orang yang telah mati. Minta-minta kepada orang yang sudah mati. Perjalanan sekian jam rame-rame, ya, dari kuburan A ke kuburan B, sana minta-minta ngalah berkah, ya, maka dosa-dosanya pun ya, akan dia pikul, dan dosa-dosa orang yang datang setelahnya, naudzubillah, ngeri ini jamaah. Ya, sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Atau misalnya kesyirikan dianggap bukan kesyirikan, bahkan dia menganjurkan kesyirikan, ya. Atau mungkin ya diajari untuk membenci kaum muslimin, hati-hati. Pengajian dibubarin, hati-hati. Siapa yang dulu memulai? Ya, pengajian kaum muslimin dibubarin, ya kaum muslimin juga yang bubarin. Tapi aneh bin ajaib, sama orang kafir kok bisa loyal bener. Bisa luar biasa toleransinya. Tetapi kesaudaranya sendiri sama kaum muslimin kok bisa memusuhi kayak musuh bebuyutan, naudzubillah ini. Pengajiannya dibubarin, dicekal, ya, diusir. Tapi sama orang kafir non muslim bisa bisa dekat, sampai tempat ibadahnya dijaga lagi, ya. Orang yang jalan-jalan kemarin dipijetin, ya, nggak cukup dipijet, kasih makan, kasih tempat tinggal. Ke kaum muslimin sendiri, sesama kaum muslimin, naudzubillah, bencinya luar biasa. Hati-hati, dosa jariah. Ketika nanti orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti pemikiran yang telah dia buat, dosa jariah walaupun orangnya telah mati. Ya, walaupun orangnya telah mati. Atau misalnya lagi dalam urusan-urusan agama, ya, ya misalnya ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang,
pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian dia menyebarkan kesesatan-kesesatan yang jelas, kemudian dia sebarkan. Dan banyak dari orang-orang yang mengikuti, dari orang-orang yang jahil. Sehingga dia pun mendatangkan apa? Dosa-dosa jariah. Nah, ini yang pertama jamaah. Yang kedua sekarang, dikecualikan tetap dapat dosanya. Kalau secara asal orang itu enggak menanggung dosa orang lain. Ya, secara asal. Ya, mendapatkan yang tadi, yang pertama membuat. Yang kedua, ikut berperan dan membantu. Nah, ini. Ikut berperan dan membantu. Walaupun dia enggak secara langsung pelaku utama, tapi dia sudah membantu. Dia sudah berperan di situ. Tahu benar dan ikut membantu. Walaupun tidak secara langsung, dia pun dapat dosanya. Dia pun apa? Mendapatkan dosanya jemaah. Ya. Jangan dikira nggak dapat. Apalagi membantu. Berusaha menghilangkan jejak. Allah tahu. Walaupun dia pintar bersilat lidah, Allah sudah nyatet. Malaikat telah mencatat. Walaupun dia bisa membayar orang untuk meringankan hukuman, malaikat nggak keliru. Jangan salah. Semua perbuatan dalam Islam itu sudah ada dampaknya. Ya. Semua apa? Ada dampaknya. Walaupun dia tidak berperan atau dia tidak ikut langsung, tapi dia sudah berperan dan sudah ikut membantu. Ya. Sehingga dia pun akan mendapatkan apa? Dosanya. Ya, dia pun mendapatkan apa? Dosanya. Maka pernah suatu ketika dahulu pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi pembunuhan jamaah. Pembunuhannya di mana? Di Son'a. Disebutkan di Son'a, kota Yaman. Si wilayah ya, kota yang masuk negeri Yaman. Dan yang membunuh itu bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Kadang kan kalau bareng-bareng kan biar ringan hukumannya lah begitu. 7 orang. Yang dibunuh disebutkan anak muda. Muda dibunuh 7 orang ini rame-rame. Ya, entah itu dikeroyok, intinya semuanya 7 orang itu berperan semuanya di situ. Membunuh 1 nyawa. Maka ditangkap semua, 7-7-nya semua. Dan mereka setelah diteliti, diperiksa, benar mereka pelakunya semuanya. Semuanya dieksekusi mati sama Umar bin Khattab sama. Ngeri ya. Ya, itu Islam menjaga nyawa luar biasa. Islam itu sangat menjaga nyawa, harta, kehormatan, darah. Ya. Sampai akhirnya penduduknya apa? Ya, banyak orang yang gak terima. Loh, 7-7-nya itu gimana itu 7-nya dieksekusi semuanya. Ya. Kalau kasihan mereka. Mereka semua sudah yang membunuh 7 orang itu. Apa katanya Umar? Beliau pun mengatakan lau istaraka fiha ahlu Son'a. Kalau seandainya penduduk Son'a itu ngikut berperan semuanya, penduduk Son'a, laqataltuhum, saya eksekusi semuanya. Ngeri sama. Ya, kalau seandainya penduduk Son'a semuanya itu ikut berperan di situ dalam pembunuhan, saya eksekusi semua orangnya. Tegas semua. Begitu. Ya, berperan, ikut membantu. Dia pun dapat dosanya. Ya, dapat apa? Dosanya. Yang ketiga sekarang. Melihat kemungkaran tidak ada, ya, melihat kemungkaran tidak ada, ya, tergerak mengingkari. Maknanya apa? Yang ketiga ini dia melihat kemungkaran, ya, di suatu tempat misalnya, ya, tetapi dia tidak apa? Dia tidak ada respon atau cuek, ya, tanpa berat hati untuk mengingkari.
ibaratkan diem aja lah, mau ada ini harus biarin aja. Ya. Maka ini juga masuk jamaah. Tidak ada, ya minimal dengan hati itu nggak seneng lah. Kalau untuk mengingkari kan juga nggak setiap orang. Lihat siapa yang ngingkarin kan begitu. Kalau yang mengingkari yang berwenang kan sudah jelas taat. Ya, yang minimal dengan hati. Ya, minimal dengan hati. Kalaupun mau mengingkari, ya mungkin bisa lewat yang memang punya wewenang. Misalnya di RT misalnya, itu tempat buat mabuk di pojokan situ. Ya lapor kemana? Ya ke RT-nya minimalan begitu. Pak, ini ada warga kita yang di situ suka mabuk-mabuk, Pak. Ya kalau RT-nya yang ngomong kan taat nggak? Taat. Maaf Mas, saya RT di sini. Saya minta mulai besok jangan mabuk di sini. Bapak siapa? RT. Ya, taat. Tapi kalau jenengan sendiri bukan RT, bukan RW, mulai besok jangan mabuk di sini. Jenengan siapa? Warga. Berantem aja gitu. Malah diajak apa? Mengajak berantem malah. Ya, maka apa? Minimal itu ada membenci walaupun itu dalam hati mengingkari. Cuman mengingkari tadi kan ya demikian. Ada apa? Ada ya wenangnya. Tapi kalau kayaknya cuek, biasa aja kayak nggak ada, malah ridho, malah mungkin, itu tetap dapat dosa. Ya, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Surat apa? Al-Anfal ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan. Hati-hatilah kalian, bertakwalah kalian dari fitnah. Apa ini fitnah maknanya? Fitnah adalah dari perbuatan maksiat, keburukan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Yang efeknya, dampaknya tidak kepada orang yang dolim doang, orang yang jahat doang, atau orang yang bermaksiat doang. Tetapi apa? Umum. Kena semuanya. Gara-gara apa? Diem tadi. Gara-garanya apa? Diem, tidak ada terbesit bagaimana memikirkan untuk biar aman, tidak ada kemaksiatan di situ, ya. Karena apa? Sudah kayak ya cuek, ya ibaratkan seperti setan bisu, begitu, setan bisu lagi, ya. Maka apa? Dia mendapatkan dosa karena nggak ada. Minimal dengan hati sudah membenci. Kemudian Allah sebutkan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berat siksanya. Ya. Apalagi azab itu ketika datang dari ya azab, ya musibah datang itu enggak pandang bulu. Ya, semuanya kena. Ya, gempa bumi, ya enggak, misalnya tsunami, ya. Di situ nggak cuma orang-orang yang maksiat doang, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang ibadah taat. Tetapi mungkin karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, karena didiamkan, atau mungkin malah diridhoi, atau malah dilegalkan, sehingga ketika datang musibah nggak pandang bulu, tsunami datang ya habis semuanya. Enggak rumah, oh ini rumahnya orangnya sholat, belok airnya. Enggak semuanya. Gara-gara apa? Tidak ada usaha untuk mengingkari. Minimal mengingkari dalam hati. Sehingga Rasul pun dalam hadisnya mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian itu melihat kemungkaran, maka cegah, rubah. Biyadihi. Apa makna cegah? Dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Ya, yang berwenang siapa? Yang berwajib lah. Kalau kayak jamaah, itu di sana banyak orang judi, kita sama-sama, ya jamaah masjid kita datang, jadinya berantem, ya enggak? Jadinya berantem. Siapa ente nih ngusir-ngusir kita?
Kita dari jamaah masjid. Wow, jamaah masjid. Ya, yang lempar batu, ini ngelempar botol. Kan begitu. Kenapa? Bukan wenangnya. Makanya Rasul mengingatkan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka apa? Maka cegah dengan kekuasaannya. Minimal RT kan lumayan kalau di sekitar sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, datengin, ya. Atau misalnya ada orang judi di lingkungan, nggak usah RT lah, hansip aja lah. Ya, itu sudah ya disuruh bubar, itu hansip, ya udahlah hansip. Ya, apalagi kalau yang datang polisi, bubar. Kalau datang pakai peci, malah mungkin apa bisa berantem. Jadi mengingkari kemungkaran juga ada aturannya. Ya. Bukan apa sekedar semangat tuh kita bubarin tuh di situ tempat prostitusi. Akhirnya ramai-ramai jamaah merangi ke sana. Ya, ada dompet jatuh, gonimah nih. Gonimah. Repot begini. Ya, gimana mau dapat gonimah? Ya, perang sama siapa? Ya, ada alurnya, ada cara. Sehingga Rasul pun mengingatkan, cegah dengan tangan bagi yang punya wenang. Minimal kan kita sudah menyampaikan. Ya, minimal apa? Sudah menyampaikan. Ya. Kecuali memang di sana kalau kita melihat kemungkaran dan mudorotnya itu lebih besar, ya mungkin aja kita ketika diingkari mudorotnya akan tambah besar, ya mungkin bisa ditahan. Jangan apa? Langsung bisa. Misal antum di bis misalnya, lihat copet. Antum sendiri. Copetnya 7 orang. Dan copet itu ngambil nggak langsung dikantongin, dia apa? Dia estafet. Kalau antum ngomong copet misalnya, oh itu 7 orang tuh sendiri, antum yang langsung dituduh, oh copetnya mereka 7, wah, maka ini bisa menimbulkan mudarat. Maka ya lihat kemungkaran, tapi kalau ini kalau diingkari akan tumbuh kemungkaran yang lebih besar, bahaya nih, ya tahan dulu. Jadi enggak cuman modal semangat doang, juga ada ilmu. Ya, juga ada apa? Ilmu ketika memang diingkari dan bisa membuat mudarat yang jauh lebih besar, maka tahan dulu. Ya, dan ini juga dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu orang munafik? Tahu orang munafik, jelas itu luar biasa, itu permusuhan kepada kaum muslimin. Di Madinah tinggalnya lagi, bareng dengan Rasul, bareng dengan sahabat. Kenapa mereka nggak ditangkepin aja? Padahal jelas orang-orangnya, orang-orang munafik. Karena Rasul menimbang ketika mereka ditangkepin, itu akan membuat mudarat jauh lebih besar. Maka di luar Madinah akan tersebar orang muslim bunuhin temannya sendiri. Nah, kenapa? Karena orang munafik ikut sholat juga. Orang munafik juga ikut jihad, walaupun nanti di tengah jalan pulang. Ya, nggak ikut jihad, di tengah jalan pulang. Tapi kan mereka bareng, nongol bareng sama kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan jangan. Akan memberikan apa? Itu benar kemungkaran, jelas orang munafik. Tetapi ketika ya mereka tegas, ya tangguh, misalnya ini akan membuat mudarat jauh lebih besar. Akan tersebar nanti di luar Madinah, ya Rasul Muhammad telah membunuh teman-temannya sendiri, nggak usah masuk Islam. Nah, ngapain nanti dibunuh juga? Makanya apa? Dibiarkan. Nah, jadi apa? Mengingkari kemungkaran juga ada ilmunya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya wewenang, ya sudah dengan lisannya. Ya minimal nasihatin. Ya jangan langsung, misalnya besok kalau lagi sadar, lagi mabuk dinasihatin, ya nanti ribut. Besok diajak, dia datengin ke rumah lagi sadar, ngomong baik-baik, bawain makanan, atau diajak keluar ditraktir baru ngomong, itu kan malah lebih enak. Ya Pak, insya Allah saya berubah Pak. Nah, apalagi habis dikasih traktir makan kenyang, itu kan udah nggak bisa jawab apa-apa itu. Ya, apalagi dengan cara yang baik, dengan nasihat, dengan 4 mata. Ya, jadi cara mengingkari kemungkaran juga nggak modal semangat doang, cara juga penting. Benar dia salah, tetapi juga cara mengingkarinya pun juga dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang hikmah.
Bayangkan kalau seandainya misalnya lagi pas khutbah Jumat, ya misalnya khutbah Jumat lagi disampaikan materinya keutamaan sholat berjamaah. Itu yang khutbah tetangganya jenengan, kenal, dan jenengan jarang sholat ke masjid. Sholatnya maksudnya di rumah mulu. Ini khotibnya lagi menerangkan sholat jamaah, keutamaannya. Kemudian langsung ditunjuk, misalnya antum kan karena tetangga di depan lagi kan. Sholat berjamaah utamanya ini nih, jangan malas kayak tetangga saya ini yang depan nih, yang pecinya hitam misalnya gitu. Ini sholat di rumah terus nih. Kira-kira antum gimana? Walaupun benar, ya jangan masa di depan lagi khutbah lagi. Misalnya itu ya cara juga penting mengingatkan, ya mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau enggak mampu, apa kata Rasul? Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka dengan hatinya mengingkari. Gimana? Ya, sudah mengingkari. Wadzalika ad'aful iman, dan ini adalah ya itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam bahasan kita malam hari ini tentang kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 ini, seorang tidak menanggung dosa orang lain, yaitu secara asal, tetapi disebutkan ya beberapa yang dikecualikan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan, yang mungkin bisa dijawab. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang dilakukan bersama-sama itu mengakibatkan dosa jariah. Tapi yang saya tanyakan, karena korban dari musibah contohnya, karena perlakuan beberapa orang misalnya lebam hutan sehingga mengakibatkan banjir. Nah, orang yang sama sekali tidak tahu tidak dosa, tapi ikut kena dampaknya kebanjiran. Rumahnya kebanjiran karena itu. Nah, dalam hal demikian, orang yang menjadi korban itu apakah juga ikut menjadi, karena mungkin menjadi korban, apakah mendapat bala karena dia nggak berbuat apa-apa tapi menjadi korban, atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah korban itu juga mendapatkan dosa gitu ya Pak? Pertama, kalau memang dia itu tahu dan tidak ada kepedulian, ya, atau mungkin cuek di sana, sehingga itu dia pun dia pun sesuai dari yang disebutkan tadi. Dia berdosa karena melihat kemungkaran, tapi tidak ada usaha, ya, usaha yang dia bisa lah, gitu, yang dia bisa. Beda ketika dia sudah ada usaha, sudah menyampaikan, tetapi lah ya mungkin karena bukan orang yang dianggap orang, ya ini berbeda. Tapi ada orang-orang yang memang ya tidak ada keinginan untuk merubah. Ya, minimal benci lah. Makanya Rasul pun menyebutkan yang paling rendah iman dengan hati hatinya itu mengingkari, tapi nggak bisa. Udah ngomong mungkin sudah, ya, atau mungkin jabatannya nggak punya, nasihatnya siapalah saya, ya. Tetapi ketika dia diam, ya seperti itu, ya dia nggak dapat dosa. Tapi kena musibah bisa. Karena musibah tadi Allah sebutkan tidak cuma orang yang jahat aja, semuanya bisa kena. Ya. Beda kalau yang memang cuek tadi, udah cuek, sudah nggak ada usaha dan dia memang mendiamkan, bahkan mungkin dapat capretan mungkin, ya dia jelas dapat dosanya. Tambah lagi musibah, itu bonusnya. Itu sudah dapat dosa, bonusnya musibah. Beda dengan yang pertama tadi, dia nggak dapat dosa, tapi kalau musibah bisa, karena musibah tidak pandang bulu.
Allahu a'lam. Gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan itu tadi apabila di daerah kita ada perjudian atau pembunuhan dari sudah lapor RT tapi RT-nya itu sudah angkat tangan, soalnya dari pihak keamanan kepolisian itu tiap malam ambil uang keamanan dari situ lah. Gimana menyikapi dari ini ya? Apakah kampung situ atau penduduk situ juga kena adab atau dosanya aja? Ya, wayakum. Adapun kalau seperti ini yang punya berwenang malah apa? Berarti ikut berperang mendapat uang lain. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa, ya, dosa-dosa orang-orang yang memang sudah ada usaha. Tapi lah gimana? Yang tadi makanya gunakanlah wewenang, gunakanlah jabatan, gunakanlah kemampuan itu untuk mendapatkan ya kebaikan. Walaupun terkadang itu enggak mudah. Yang penting minimal kita sudah ada usaha. Yang penting apa? Sudah ada usaha. Ya. Sudah ada usaha, sudah datang ke sini, datang ke sana, ya, tetapi ya hasilnya seperti itu karena ya mungkin ada sesuatu yang diuntungkan, ya, maka seperti itu tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau ada musibah bisa kena nggak? Ya semuanya bisa kena. Ya, bisa apa? Bisa kena sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena musibah tidak menimpa kepada orang yang dolim saja. Tadi Allah sebutkan dalam surat apa tadi? Ya, dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, hati-hatilah kalian dari perbuatan dosa maksiat yang akhirnya menimpakan musibah, dan musibah itu tidak menimpa kepada orang yang dolim, tidak menimpa kepada orang yang dolim doang. Nah, begitu. Ya, tapi bisa semua. Adapun dia mendapatkan dosa nggak, maka dia tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Sudah ada usaha, ya. Tapi ya gimana? Kalau mungkin ada jalan-jalan yang lain ya coba lagi kan begitu. Ya, dicoba lagi bagi jalan-jalan yang mungkin bisa membantu. Ya, Allahu a'lam. Gitu Pak. Pertanyaan yang masuk dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya untuk menghilangkan atau memutus dosa jariah yang pernah kita lakukan? Yang kedua, bagaimana cara menebus dosa masa lalu? Ya, yang kedua gimana? Ulangi Mas Yusuf. Yang kedua, cara menebus dosa masa lalu kalau menolong dalam maksiat. Ya, pertama bagaimana cara bertobat dari dosa jariah tadi. Pertama, kalau memang orangnya masih hidup, ya orangnya masih hidup, ya minimal dia sudah bertobat dan meninggalkan itu. Kemudian orang-orang yang mungkin dia pernah dulu ajak, sebagai tanggung jawab dia tobatnya. Dulu yang pernah orang-orang yang dia ajak terjerumus dan ikut juga di situ, minimal dia sampaikan. Kalau dia itu berpendapat tadi misalnya berpendapat semua agama sama, maka dia pun sampaikan dong. Dulu kan dia menyampaikan seperti itu di khalayak ramai. Maka dia pun ketika bertobat sampaikan juga dong di khalayak ramai. Walaupun mungkin ada orang yang dulu nggak dengar, ataupun ada yang mendengar, atau mungkin sudah beri, tapi minimal kan ada usaha. Ada usaha. Ya. Ada usaha ini sebagai apa? Sebagai saksi bahwa saya sudah bertobat, saya sudah sampaikan. Pendapat saya dulu pernah begini. Ini saya ya klarifikasi misalnya. Saya bertobat itu pendapat yang nggak benar, pendapat yang tidak tepat, dan itu pendapat yang menyimpang. Saya bertobat. Dan yang setelah itu saya tidak bertanggung jawab dan saya sudah menyampaikan. Ada usaha, yang penting ada usaha. Ya, ada usaha. Kalau itu dalam pemikiran, kalau dalam maksiat juga sama, ada usaha.
Oh saya nggak begitu lagi kok Tat. Ya sudah tobat, ya udah tobat. Walaupun dulu saya yang membuat itu, ada usaha. Apa usahanya? Ya mungkin pertama kalau itu video yang mencontohkan tidak baik, berusaha untuk menghilangkan. Kalau itu orang yang pernah dia ajak, ada usaha, datengin. Kalau dia nggak mau ya gimana kalau nggak mau. Tapi minimal kan ada usaha. Minimal ada usaha. Adapun usaha itu bentuk kita itu tobatnya benar-benar, maka Allah yang akan menilai. Ya, Allah yang akan menilai, dan mungkin Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima tobatnya dengan usaha. Ya, dengan ada usaha yang benar sebagaimana dulu yang membuat, maka usaha, ada usaha nggak cuma saya nggak gitu lagi. Iya, tetapi dari perbuatanmu ini luar biasa efeknya. Maka mana usahanya? Karena nggak cukup. Yang penting saya selamat, enggak. Karena engkau dulu yang memulai, coba usahanya mana? Begitu. Ya, foto-foto yang nggak benar misalnya. Ya, kalau memang dulu sudah ini ya sudahlah, karena dulu sudah, sekarang tobat alhamdulillah. Tapi kan itu kalau ya dibiarkan ya khawatir tadi. Apalagi yang pernah pertama membuat itu, maka usahakan. Ada usaha, minimal ada usaha. Ya, semoga dengan usaha, ya dengan usaha yang maksimal, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima tobatnya. Kedua apa tadi Mas Yasin? Dalam menebus dosa masa lalu, tolong menolong dalam maksiat. Ya itu juga sama, ya. Tolong menolong dalam maksiat ya dosa masa itu juga sama. Ya, kalau memang itu bukan dosa yang dia membuat, dia hanya ikut, ya sudah. Ya, dia bukan yang pertama membuat, ya, bukan dia sebagai pelopornya, ya, hanya ikut-ikutan, ya sudah, tinggalkan, selesai, ya, tinggalkan, selesai. Kalau itu dosa tolong menolong dalam urusan hak manusia, belum selesai. Tolong menolong dalam apa? Dalam korupsi, pulangin duitnya. Dan begini hak manusia. Saya nggak tobat, saya udah tobat, saya nggak korupsi. Iya, tobatnya mana? Duitnya mana? Pulangin. Saya tobat Pak, ngapain dulu nyolong sendal? Di mana sendalnya sih? Ini pulangin. Saya tobat Pak, saya dulu kalau utang nggak bayar, saya sekarang nggak. Ya sudah, dulu kamu belum bayar utang sama saya, bayar. Begitu. Ada usaha. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Adapun kalau kita berdosa kepada hak Allah, ya yang penting kita ada usaha, dulu nggak pernah sholat, sekarang semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ketika berkaitan dengan hak manusia nggak cukup, ya tidak cukup. Kalau pernah menjatuhkan kehormatan, dia minta dihalalkan. Kalau pernah dia mengambil harta tanpa hak, kembalikan hartanya. Kalau dia pernah menfitnah, ya maka minta untuk diselesaikan di dunia. Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kana lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, min syai'in au min malin au irdin, baik itu harta, kehormatan atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum, segeralah untuk meminta untuk dihalalkan, ya, qabla alla yakuna dinarun wala dirhama, sebelum datang hari di mana dinar dirham sudah enggak ada harganya. Kenapa? Bayarnya pakai pahala atau ditebus dengan dosanya orang yang dizalimi. Itu, maka segerakan kalau memang itu berkaitan dengan hak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.